Shalom, puji Tuhan. Mari kita mulaikan ibadah kita hari ini. Sekalipun lewat online, tapi saya percaya kita semakin diberkati di dalam Tuhan. Sebelum kita mulaikan pujian penyembahan kita yang terbaik buat Allah kita, mari kita satu di dalam doa. Kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Yesus, saat ini Tuhan kami datang bersyukur kepadamu atas setiap anugerah-Mu, atas setiap pemeliharaan-Mu, atas setiap kasih dan cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau yang terus akan memberkati kami Tuhan dari awal pertengahan sampai ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siapkan hati kami memuji menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Oh, meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari sama-sama kita naikkan ini pujian dengan iman kita. Tiada pernah ku ragukan, amin, kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa
sisiku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan iman, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau selalu menyertaiku, selalu memberkatiku. Haleluya. Yesus sumber pertolongan, Yesus sumber segalanya. Haleluya. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada la baralabase, tiada amor. Haleluya. Kami bangga punya Yesus dalam hidup ini. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
Shalom, haleluya. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah pelayanan Like of Blessing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sangat mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Bapa, karena segala sesuatu itu muncul daripada Engkau, diberikan daripada Engkau, anugerah daripada Engkau. Kalau kami sampai pada hari ini, kami bisa berkumpul, kami bisa duduk, dan kami bisa ibadah bersama-sama walaupun lewat online. Tapi kami sangat bersuka cita karena Engkau selalu ada bersama kami. Terima kasih, biarlah kami semua bisa duduk dan diam, mencerna apa yang diberikan. Khusus untuk hamba sendiri, Tuhan berkati. Pikiran dan mulut hamba serta hati, biarlah Engkau sendiri yang akan memimpin, Engkau sendiri yang berotoritas, Engkau sendiri yang berkata-kata. Terima kasih ya Bapak, kami sangat mengucap syukur, kami mau siap dan kami mau menerima firman pada hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Shalom, amin. Yes, sangat bersyukur sekali dan senang sekali bisa berjumpa lagi. Semuanya dalam keadaan baik, amin, luar biasa. Saya pun demikian, saya sangat bersyukur kalau hari ini saya juga masih dalam keadaan baik walaupun dengan banyak kegiatan, tetapi saya bersyukur saya masih diberikan kesempatan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara pun diberikan kesempatan. Yuk kita sama-sama mengambil kesempatan itu, karena kesempatan itu jarang sekali didapat. Amin. Yuk, tema pada hari ini adalah Tuhan memilih yang taat dan rendah hati. Ya, Tuhan memilih yang taat dan rendah hati. Tema ini tema yang sangat ringan, tema yang sangat mudah harusnya. Tapi kadang-kadang itu sulit untuk dilakukan. Karena kadang-kadang kalau kita sudah lagi dalam keadaan egois, kita kalau dalam keadaan lupa, kita kadang-kadang sudah nggak taat. Ibaratnya kalau anak kecil ya, kadang-kadang harus diingatin nih ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara semua adalah orang-orang yang dewasa rohani. Yes, amin. Yuk kita buka di Bilangan 27 ayat 18 sampai dengan 20. Bilangan 27 ayat 18 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu ke atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Ayat 20, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Haleluya, tentunya Bapak Ibu Saudara sudah tahu kira-kira apa yang saya mau bawakan pada hari ini. Ya, saya mau menceritakan tentang keadaan Yosua. Kita semua tahu bahwa Yosua itu adalah seorang abdi. Seorang ya, kalau dibilang ini orang kedua kali ya. Mungkin dibawa lagi dari orang kedua. Kalau di perusahaan saya, company mungkin belum sampai supervisor. Ya, sebelumnya. Tetapi setelah pada waktu perintah Tuhan memberikan bahwa Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa. Ini sudah cerita lain. Berarti pada saat itu Yosua sudah berada dalam titik mungkin seperti sudah supervisor ataupun manajer. Nah, ini tidak gampang Bapak Ibu Saudara, karena saya juga belajar, saya percaya kita semua belajar, apapun itu, walaupun kita hamba Tuhan, mungkin kita sudah sering baca, tapi kadang-kadang pengertian dari setiap ayat dan firman itu beda-beda. Ya, jadi saya mau membagikan, tentunya saya juga belajar. Ya. Tentunya dengan keadaan sikap begini, Yosua yang seorang abdi, seorang yang dari nol, di bawah, bisa dipakai Tuhan, ini hal yang tidak mudah. Dan tentunya yang dirasakan oleh Musa juga sebagai seorang pimpinan yang diurapi Tuhan dari awal. Bapak Ibu Saudara, ini tidak gampang juga menjadi seorang Musa. Ya, karena beliau sudah ditunjuk dari awal itu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Tetapi karena sesuatu hal yang tidak bisa dikendalikan oleh Musa, sehingga dia tidak dapat membawa masuk bangsa Israel ke tanah Kanaan. Ini yang memang agak sedikit menakutkan bagi saya. Memang sudah ada beberapa, saya dengan partner saya mengatakan, wah ini kalau kayak gini, kepada hambanya Bapak Johannes, waktu saya ngomong-ngomong saya bilang gini, ini bahaya. Kalau kita sudah dalam pelayanan yang sangat dengan level-level yang lumayan,
dengan jam terbang. Dan kalau kita seperti Musa, kita tidak bisa mengendalikan diri. Bisa-bisa kita nggak masuk tanah Kanaan loh. Wah, ini ngeri banget. Dan ini terbukti, akhirnya saya juga mempelajari ini agar saya tidak tersandung itu. Agar saya tidak melakukan hal yang sama. Tetapi bukan berarti Musa tidak baik. Enggak, dia sudah melakukan dan dia hamba pemimpin. Orang yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena tidak gampang ya menghadapi bangsa Israel yang begitu tegar tengkuk. Oke, dan Yosua pada waktu Tuhan bilang, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu di atasnya. Ini sebagai seorang pemimpin yang tadinya berada di atas dan tiba-tiba dia tidak menjadi pemimpin lagi. Hati seorang Musa adalah hati yang penuh dengan kebesaran hati. Ini yang saya katakan. Menjadi orang yang taat itu tidak gampang. Menjadi orang yang rendah hati itu tidak gampang. Ini terjadi kepada Musa. Ketika dia mengetahui bahwa abdinya sendiri yang diangkat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau di umum-umum ya. Kalau saya kira-kira ini kalau orang tidak dengan hati yang tulus. Tidak ada dalam Tuhan, tidak mengetahui firman. Mungkin waktu pimpinanmu mengatakan, maaf kamu turun pangkat ya. Sorry ya, kamu punya anak buah yang naik ya. Dan tolong juga kamu sendiri yang pergi umumkan. Kamu sendiri yang bawa ke dia di depan seluruhnya. Supaya semua orang melihat dan kau sendiri yang akan mentasbiskan dia. Istilahnya memberikan kuasa. Ini tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Hati yang taat ini, kira-kira saya juga domba-domba juga, saya punya jantung begini juga, sambil sedikit gemetar. Tetapi Musa melakukan itu dengan taat, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya, akhir-akhir ini kita harus belajar untuk taat dan rendah hati. Karena banyak sekali orang tidak mau lagi rendah hati, orang sudah tidak mau taat. Karena bilang apa? Ngapain? Kita harus begini, kita harus begitu, kita harus begini. Baik, kenapa Yosua dipilih? Setelah dari Musa saya menceritakan, kenapa Yosua dipilih? Saya menjabarkan begini, menurut saya. Menurut banyak hamba-hamba Tuhan yang lain pasti ya. Tidak ada yang jago, tidak ada yang lebih. Semua ada dalam takaran Tuhan. Firman ini milik Tuhan. Cuma kita kadang-kadang diberikan hikmat, diberikan talenta dan pengertian. Menurut saya, ya Bapak Ibu Saudara, kenapa Yosua yang dipilih? Yang pertama, karena Yosua itu berada di posisi sebagai abdi. Bapak Ibu Saudara, yang mana abdi itu adalah tugasnya itu melayani. Sehingga karakter ini sudah terpatri dalam hidupnya, taat tanpa mikirin diri sendiri. Artinya kalau seorang abdi, seorang karyawan, seorang bawahan, tentunya secara tidak langsung di dalam pikirannya dia adalah dia harus melayani tuannya. Dia harus melayani pimpinannya. Dia harus melakukan apa saja. Apalagi kalau dia sangat mencintai pelayanan ini. Nah inilah yang menjadi salah satu kenapa Yosua yang dipilih. Karena dia penuh dengan roh. Dikatakan di situ. Karena dia seorang yang penuh dengan roh. Rohnya menyala-nyala dalam pelayanan. Karena dia mengatakan, aku adalah seorang abdi. Dia menundukkan dirinya. Untuk apa? Melayani tuannya. Haleluya. Bahkan kita tahu, di umur 40-an baru itu diberikan dia kepercayaan untuk bisa apa? Melihat dan ikut perang dengan orang-orang Amalek. Kalau saya punya karyawan, maaf ya, ini umur 28, 35 itu sudah boleh. Sudah masuk, sudah bisa saya kasih di medan tempur. Suruh saya kirim dia itu ke sales. Menjual barang kemana-mana. Ya ibaratnya kalau zaman sekarang ya, kalau zaman dulu kan berperang. Saling memperebutkan negeri yang diinginkan. Kan gitu. Nah, kalau zaman sekarang ya ibaratnya saya sales lah ya. Harus tempur, harus pergi menjual bagaimana supaya hasil. Tapi ini umur-umur saya punya karyawan kebanyakan sih sudah umur 30-an sudah boleh. Tapi ini 40-an sudah cuma beda sedikit dengan saya. Jadi pengabdian Yosua ini tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Lama. Maksudku ini lama, belum naik-naik pangkat. Baru.
belum naik pangkat itu baru mau diuji di umur 40 tahun. Baru mau dikeris, berikan istilahnya kepercayaan lah ya. Dan menunggu itu tidak gampang, tetapi karena Yosua tahu dia adalah seorang abdi. Itu yang membuat, nah kadang-kadang kita juga harus belajar. Ketika kita melayani Tuhan, kita harus mempunyai satu karakter bahwa kita ini abdi. Kita ini hamba, kita ini keset. Sehingga kita itu bisa berjalan dengan baik. Kita bisa berjalan dengan cara Tuhan. Apa saja yang diberikan, hikmat daripada yang diberikan, itulah yang kita lakukan. Yang kedua, Yosua berada di posisi pekerja. Saya percaya kepada setiap orang yang kerja di lapangan, itu pasti paham tentang sebagai seorang pekerja. Ya artinya begini, ketika dia bekerja di dunia sekuler ya, kalau saya ya, di dunia sekuler atau kalau dalam pelayanan ada full timer. Nah itu karena dia mengetahui dia adalah seorang pekerja, tentunya dia sudah mengetahui jadwal-jadwal schedule-nya, jadwal-jadwal pelayanannya, jadwal-jadwal pekerjaannya, tanggung jawabnya, tugasnya yang sudah diberikan kepada dia. Sehingga Yosua dalam keadaan apapun dia selalu siap. Ketika Musa bilang, ayo kita naik ke gunung yuk, aku mau naik ke sana gitu loh. Yosua bilang, kamu jangan ikut, cukup sampai di sini aja, aku yang naik 40 hari. Diem. Ngapain? Saya bingung. Kalau saya mungkin kira-kira udah keliling ya, kalau nggak ada handphone bingung juga ya. Bingung juga mau kemana tuh, 40 hari loh nungguin. Ya. Tapi dia tetap stay. Waktu Musa juga masuk ke kemah, dia juga diam, menunggu di luar. Kenapa? Dia mengetahui dia seorang pekerja. Karena tiba-tiba Musa datang dan meminta kepada Yosua untuk dilayani, ya Yosua langsung memberikan pelayanannya dia. Artinya dalam situasi apapun, Yosua tahu dia sedang bekerja. Dia sedang melakukan sesuatu tugas. Dia melakukan pelayanan yang memang sudah seharusnya dia lakukan. Nah ini yang menjadikan Yosua dipilih karena dia selalu taat. Berapa banyak dari kita yang mau taat? Kadang-kadang kita sudah mau taat. Ya, kadang-kadang kita kalau baru sedikit kena gesekan sudah baru sedikit senggol. Aduh. Apalagi yang paling jelek itu kalau umpama sudah dapat masalah, itu langsung cari bagaimana caranya. Ribut-ribut sendiri. Padahal kalau saya bilang kayak kemarin saya bilang dalam khotbah saya, lebih baik duduk diam, berdiam diri dan berdoa. Tenang. Saya sangat, kalau bulan kemarin saya mengatakan kecerdasan emosional itu penting. Apalagi kita sebagai pekerja, kadang-kadang kita kesel ya. Karena saya pernah jadi bawahan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya sangat tahu. Ketika kita punya pemimpin umpama begini-begini, ya kita rodok-rodok ya. Kayak gimana ya, kok nggak tahu kalau kita lagi capek. Tapi saya mengatakan karena itu adalah suatu job pekerjaan yang saya ambil dan saya tanggung jawabkan, yang harus saya pertanggungjawabkan. Ya udah, saya duduk tenang, saya berpikir dan satu kunci yang selalu saya pakai gini. Tutup mata. Haleluya. Buka mata. Amin. Artinya kita menerima, kita menjalankan apa yang sudah kita jalani. Dan saya sudah selalu melakukan trik-trik seperti itu dan itu yang membuat saya sampai sekarang tetap awet muda. Amin. Siapa yang mau awet muda? Mau ya semua ya? Mau ya? Ini rambut saya udah putih nih. Sampai ditanyain tuh sama salon. Bu, kenapa nggak mau disemir? Kenapa nggak mau di color? Macam-macam loh colornya. Ada yang modelnya warna kuning. Saya nggak ngerti kuning itu ternyata apa ya. Kalau zaman dulu pirang. Zaman sekarang itu ada istilah-istilah gitu. Ada yang mau agak merah. Ada yang mau keunguan. Sekarang ada yang model kuning pakai biru. Wah, saya pernah lihat ada anak muda rambutnya dicat warna hijau. Ya, saya harap nanti jangan sampai ada oma-oma 70 tahun rambutnya hijau ya di sampingnya. Aduh, haleluya. Ya, saya sampai dibilangin, ayo dong Ci,
Kenapa nggak mau dikasih color? Tuh rambut putihnya banyak. Saya jawab begini, keyakinan saya itu sampai rambutku putih. Itu keyakinan saya. Jangan sampai kalau rambut saya tidak putih, waktu Tuhan mau datang Mbak Ambe, dia lewat. Mana ini malaikat bilang, katanya yang rambut putih tuh. Padahal rambutnya sudah warna kuning. Terus waktu itu dia bilang, itu sudah ada putihnya banyak nih. Saya bilang gak apa-apa, itu kasih karunia supaya membuat saya ingat umur saya. Nah paling bahaya kalau kita tidak tahu ingat umur kita lagi. Sehingga kita kadang-kadang lupa. Oke, Yosua kenapa dipilih? Karena Yosua berada di posisi sebagai pekerja yang senantiasa selalu siap dalam kondisi apapun, situasi apapun, dia siap untuk melayani. Oke, yang ketiga, Yosua berada di posisi sebagai pejuang. Nah ini kemungkinan juga salah satu mungkin yang agak sedikit kurang dari Musa. Karena Musa itu seorang hamba yang kalem, pendengar. Nah oke lah, zaman-zamannya kalau mau bawa bangsa Israel yang suka ngeluh itu, yang suka cerita itu, yang suka yang suka gitu kan. Wah itu harus orang yang sabar sekali. Orang yang mau mendengar. Waduh ya, Ibu Jacqueline itu kalau jadi kayak Musa kayaknya lemu. Kalau orang Jawa bilang lemu, lemu itu gendut. Orang Manado bilang gode. Kenapa saya bisa mikir ini, sebentar satu lapor ini, ini satu bangsa Bapak Ibu Saudara yang dibawa, bukan satu RT. Haleluya, kadang itu saya bilang gini, aduh saya tuh kalau lagi ada masalah ya, saya selalu bayangin apa-apa saja kita punya panutan-panutan nabi-nabi kita, bahkan Yesus itu sendiri. Saya ingat begini, aduh untung saya gak kayak gitu, untung saya gak kayak gini, untung saya gak melalui ini. Coba deh kalau saya berada di posisi itu, gimana ya saya? Ya coba Bapak Ibu Saudara, coba ingat dulu sedikit. Jangan cuma baca bikin status di ayat segala macam. Tapi waktu kita mengalami, kita ini sudah gak ingat-ingat. Kita menggerutu, kita mengeluh. Ya, tetapi Yosua dipilih karena dia posisi pas sebagai apa? Pejuang. Pada waktu masa-masa sudah masuk ke 40 tahun, detik-detik itulah yang terjadi Musa. Karena melakukan suatu hal yang tidak diindahkan oleh Tuhan, yang dia tidak taat, ketika banyak bangsa Israel mengeluh, hauslah inilah itu, sehingga apa, dia terpancing dan dia lupa dengan satu hal, tidak lagi mengikuti perintah Tuhan. Tetapi dengar baik, karena memang sudah Tuhan bilang sebenarnya sudah jatuh tempo. Ingat Bapak Ibu Saudara, rencanamu rencanaku, rencanamu rencana Allah gitu. Saya selalu ingat itu. Saya kalau mau KKR selalu ada plan A, plan B, plan C. Karena saya selalu mikir gini, aduh kalau saya cuma maunya saya, gak bakalan jadi. Karena selama saya KKR atau saya melakukan atau apapun yang ada acara yang khusus ya, itu selalu ada macam-macam Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, tolong kalau mau bikin pesta atau acara, sudah harus siap mental. Ada plan A, plan B, plan C. Artinya begini, siapkanlah hatimu. Biar kamu mau bikin sesempurna apapun acaramu, itu tidak ada yang sempurna. Nah ini yang kadang-kadang yang bikin bakalai kalau bikin pesta. Bahkan yang lucu, belum pesta saja so bakalai, so ada bubar panitia. Nah ini. Yosua posisi seorang pejuang. Artinya kira-kira Tuhan memang sudah tahu. Sudah mau masuk, ini sudah mau bangsa Israel saya sudah mau bawa masuk ke tanah Kanaan. Dan ternyata Yosua lah yang cocok. Kenapa? Yosua sering berperang. Yosua sudah terlatih. Yosua mempunyai posisi sebagai abdi yang siap. Yosua adalah seorang pekerja keras. Dia mau kemana saya, disuruh mengintai, oke. Disuruh merayap, oke. Disuruh masuk dengan keadaan posisi hutan belukar, mungkin dengan posisi tidak makan, keadaan tidak apa-apa. Tidak dalam keadaan yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara, saya kalau KKR ke daerah kecil, pelosok, maaf ya, itu saya tidak pernah berpikir untuk bisa make up dengan pakai lipstick. Sangat bersyukur kalau sudah bisa kasih kering rambut pakai hair dryer. Aduh, tidak ada.
Tidak apa. Kalau saya sudah mau KKR, itu saya sudah siap-siap menanggalkan seluruh mental pengusaha saya, mental orang yang tidur nyaman. Tempat tidur saya harganya mahal ya. Tapi kalau sudah KKR, tempat tidur saya itu harganya lantai. Kalau dikasih karpet, puji Tuhan. Masa sih Ibu Jacqueline, masa coba nanti. Tapi saya percaya ada beberapa yang kalau sudah tahu tentang lack of blessing, pasti sudah paham. Ya, saya tidak sok terkenal ya Bapak Ibu Saudara, tapi gini, bagi saya pelayanan ini adalah anugerah. Pelayanan bagi saya kesempatan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Saya seorang pengusaha. Saya mempunyai suami dan anak. Saya itu tidak pernah, jarang sekali keluar. Hidup saya itu pelayanan, usaha, pelayanan, keluarga, pelayanan, di gereja, selesai. Rumah lagi. Tidak ada waktu. Tidak ada waktu untuk kongko-kongko, nongkrong-nongkrong, nongki-nongki. Enggak. Saya itu langsung segala sesuatu selesai kegiatan pulang rumah. Udah. Tapi saya sangat bersyukur dengan pelayanan saya itu bisa jalan keliling Indonesia. Saya nggak mau muluk-muluk dulu sampai ke luar negeri, nggak perlu. Indonesia ini ya ampun, tahu nggak kenapa banyak negara lain yang ingin menguasai dan ocok-ocok Indonesia. Karena Indonesia itu kaya banget. Saya pernah keluar negeri ibu-ibu, saya pernah ke Thailand, Kamboja, Norwegia, Santorini, Yunani. Tetap ujung-ujung Indonesia itu the best deh. Kenapa? Indonesia itu punya apa? Punya gunung, punya sungai, punya sawah, punya laut. Kalau negara lain itu cuma punya bukit. Ada gunung tapi diselimutin salju. Tidak punya sungai. Kalaupun punya sungai tapi tidak punya gunung. Aduh, kalau Indonesia itu lengkap semuanya. Makanya saya tuh paling suka saya kalau mau liburan ya udah KKR. Karena kalau KKR itu saya dapat air terjun, saya dapat sungai. Aduh, kalau lihat tuh air dia mengucur dari atas. Saya coba bilang, haleluya. Mungkin orang bilang begini, ini orang dari kota bodoh sekali ya. Enggak apa-apa. Orang bodoh selalu dipakai Tuhan. Haleluya. Kenapa Yosua itu mempunyai posisi sebagai pejuang Bapak Ibu Saudara? Saat waktu sudah mau masuk ke tanah perjanjian, tentunya Yosua harus melakukan banyak hal yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh Musa. Makanya Bapak Ibu Saudara, adik-adik, persiapkanlah dirimu. Kalau mungkin orang tuamu suruh-suruh kamu sedikit, enak beli ini dang, beli ini, jangan kau marah. Oh mama, terlalu banyak perintahmu kasihan. Kita ini sudah baru kita duduk sedikit, sudah mama suruh. Sudah disuruh sedikit, sudah disuruh. Tante lagi datang-datang ikut-ikut lagi. Tambah-tambah pekerjaan. Apalagi kalau wanita, cewek-cewek minta maaf. Mama saya bilang, kalau belum tahu kupas bawang merah, kalau sampai tidak menangis, itu so boleh kawin. Jadi, terus harus tahu jahit kancing baju. Jangan sampai nanti calon suamimu atau suamimu, waktu dia punya kancing jatuh, tetangga yang jahitkan. Itu istilah mama saya ya. Jadi jangan marah, karena sebagai pejuang itu kita harus banyak latihan. Untuk menjadi seorang leader, untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang nanti yang dipakai Tuhan, ini adalah yang punya mental seperti ini. Mental pejuang saya pastikan tidak akan abal-abal. Karena kalau seorang pejuang dia terlatih mentalnya kuat. Dan selalu berpikir maju dan selalu berpikir terobosan. Itu Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang saya kasih Tuhan. Makanya kenapa? Tuhan memilih yang taat. Tuhan yang memilih yang rendah hati. Dan Yosua dapat memenangkan peperangan-peperangan yang berada di dalam yang sudah ditunjukkan waktu itu. Bahkan ada 31 negeri yang dia kuasai dan dia bagi-bagi.
yang dia bagi-bagi. Mari kita buka di Yosua 12 ayat 7. Yosua 11 ayat 7. Yuk, demikian firman Tuhan. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan, dari Baal-Gad di lembah gunung Libanon sampai pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir. Negeri ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya. Bahkan seorang pejuang itu tidak akan rakus. Dia orang yang, kalau orang pejuang itu punya jaga nama. Dia nggak mau sembarangan, malu. Kalau dia itu jaga image-nya dia, karena apa? Karena dia ini seorang pejuang, sudah setengah mati berjuang, tapi bikin malu akhirnya, ending-endingnya. Tidak adil lah, ngomongannya tidak bisa dipakai. Di sini dikatakan Yosua membagi-bagi kepada suku-suku Israel sesuai dengan perintah Tuhan. Yosua tidak rakus. Makanya kenapa Yosua dipilih? Nah, bagaimana dengan kita? Harusnya kita juga mulai belajar. Karena kenapa saya selalu katakan kepada orang-orang sekitar saya, ingat baik, hidup kita ini di dunia singkat. Bagi kita lama, bagi Tuhan itu cuma sehari loh. Hidup kita ini singkat. Jadi jangan sampai kita buat yang aneh-aneh yang bikin akhirnya Tuhan bilang tidak masuk surga. Musa masih untung cuma tidak masuk ke tanah Kanaan. Tapi kalau kita dibilang jangan masuk ngana, cukup ngana lihat jodal jauh, wah dada sakit, sudah menderita di dunia, terus habis itu kita nggak taat, cuma gara-gara baku senggol sedikit. Saya kalau bawa mobil di kota besar itu sabar-sabar saya tinggi sekali. Kenapa? Karena saya bilang jangan cuma karena kita tidak sabar, saling melambung, saling saling mau duluan. Padahal perasaan saya nggak kepingin maaf ya ke belakang beol, nggak. Mau kencing juga nggak. Jadi kenapa sih sabar sedikit? Ya sabarlah. Kasihan beri jalan, mungkin orang itu lagi ingin cepat-cepat ke bandara. Kalau orang itu kadang-kadang ingin mau cepat-cepat, mau jemput mungkin istrinya lagi sakit. Pernah anak saya maaf ya, pas belokan mau mutar balik, tiba-tiba ada mobil dari sebelah kiri langsung motong. Dan akhirnya anak muda ini langsung menyenggol mobil saya. Dan waktu itu masih sopir dengan anak saya. Dan akhirnya sopir saya ada sedikit merasa karena dia takut harus bertanggung jawab ya. Karena kan namanya seorang supir, kalau terjadi dengan mobil yang dibawa kan pasti dia harus bertanggung jawab kepada saya sebagai pemilik, sebagai owner. Akhirnya dia bilang, mas berhenti. Pokoknya dipepetin, akhirnya berhenti. Terus anak saya, waktu anak saya ngelihat mobil, wah memang berat ya. Dia kesenggol soalnya ya, di bagian samping. Akhirnya anak saya keluar, sopir saya keluar. Terus ternyata waktu buka pintu yang menyerempet kita, yang menyerempet anak saya, dia langsung begini. Sikapnya ya, nah ini saya bilang, orang yang punya rendah hati dan tahu kalau dia salah, itu pasti akan meminta maaf dan menunduk. Saya minta maaf, saya tidak sengaja, saya minta maaf, saya buru-buru. Karena saya punya ibu sakit di rumah sakit, saya harus bawa obatnya secepatnya. Mas, saya minta maaf, ini nomor HP saya, di foto KTP saya. Begini, akhirnya karena anak saya dan sopir saya sudah melihat dengan sikapnya dia seperti itu, dengan bicara yang gagap, sopir saya bilang, saya percaya dia pasti dalam kesusahan non. Bu, jadi saya tidak tega. Saya bilang ya puji Tuhan, mobil kita diasuransi. Dan saya memang selalu tidak mau nyusahin orang. Cuma saya memang selalu kasih belajar ke supir saya bahwa harus belajar bertanggung jawab, makanya bawa mobil pelan-pelan. Nah, setelah melihat sikap seperti itu, tentunya anak saya dan supir saya pun sudah mundur. Sampai akhirnya, ya sudah mas, tepuk. Anak saya bilang begini, ma saya nggak tega loh lihat dia. Karena dia udah kayak gini-gini, udah kayak waduh gini. Ya makanya akhirnya orang Jepang itu adalah orang yang paling terkenal untuk menghormati orang. Jepang, Korea. Kalau orang Indonesia, bahaya. Gak ada ya di gereja Bapak Ibu Saudara, gak ada ya. Kalau dia baku musuh, dia baku tidak senang.
Tidak ada. Ya. Tapi saya belajar. Saya belajar dari kejadian itu, saya bilang, anak saya, makanya nak hati-hati bawa mobil. Bagus, orang itu juga enak dapat orang kayak kita ya. Karena kita mau mengerti, karena kita orangnya humble juga. Saya selalu kasih tahu anak saya harus humble, harus ada rendah hati. Kalau tidak bahaya, nanti ngananya masuk sorga. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, marilah kita selalu belajar. Karena ending kita adalah surga. Engkau dipilih dan engkau memilih. Kita mau pilih yang mana? Itu semua tergantung kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Masa depan itu bukan nanti. Masa depan itu dimulai dari hari ini Bapak Ibu Saudara. Maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara, marilah jika engkau ingin dipilih Tuhan, jika kau ingin duduk bersama dengan Dia di surga, ayo, jadilah taat. Jadilah rendah hati, seperti yang Yosua lakukan. Tanah Kanaan, surga menunggu kita, diangkat bersama-sama, menuju duduk di dalam pemerintahan. Haleluya. Duduk bersama dengan Bapa kita di surga. Haleluya. Itulah yang saya mau Bapak, Ibu, dan termasuk saya sendiri lakukan untuk sekarang ini, bukan nanti. Haleluya, terima kasih. Mari kita berdoa. Sangat mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan yang sudah Kau lakukan. Firman ini singkat, firman ini mudah. Tetapi hamba percaya, apa yang sudah kami alami, apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami lewati, ini semua daripada Engkau. Ketika kami berada di dalam pergumulan hidup kami, ketika kami berada di dalam kesesakan, ketika kami mengalami sesuatu hal, kami percaya Engkau akan selalu menolong kami. Tuhan, jadikanlah kami sebagai alat-Mu. Ketika kami melakukan hal-hal yang baik, kami sedang menjadi saksi daripada Kristus. Biarlah kami selalu belajar untuk menjadi taat dan rendah hati, untuk selalu menolong, menebar kebaikan, memberikan kasih Kristus kepada orang lain. Bahkan bukan hanya orang lain, keluarga kita sendiri. Kami percaya ya Bapa, semua ini hanya adalah daripada Engkau. Dan kami mau belajar dan diproses. Mulai sekarang, bukan nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat mengucap syukur, terima kasih ya Bapa untuk hamba ini sendiri. Terima kasih hamba sudah diberikan kesempatan dan hamba percaya kami berdoa bersama-sama untuk Indonesia menopang Presiden Jokowi dan juga bukan Indonesia tetapi negara-negara lain, apalagi khusus negara-negara yang sedang berperang, yang lagi kena bangkrut akibat peperangan. Tuhan, kami percaya semua ini adalah akibat manusia tidak mau belajar untuk saling mengalah dan rendah hati. Kami berdoa buat mereka semua, Tuhan Kau jamah mereka, dan terkhususnya buat Indonesia. Kami percaya Indonesia akan menjadi satu pelopor perdamaian, satu pelopor, kami percaya Indonesia yang akan diangkat oleh Tuhan, dan kami percaya Indonesia pun diberkati. Gereja-gereja Tuhan semakin berkembang, jangan pernah lelah, jangan pernah mengeluh, jangan pernah terus untuk merasa capek. Tetapi marilah kita mulai pelayanan kita dari hal-hal yang kecil, dari kehidupan kita, dari sukacita kita, untuk supaya menjadi berkat banyak orang. Terima kasih ya Bapak, inilah kami sudah selesai, tapi kami percaya firman, tetap firman yang akan selalu menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Menjadi penuntun, menjadi surat yang terbuka untuk kami, menjadi kitab yang terbuka untuk kami. Dan kami mau belajar untuk menjadi saksi daripada Engkau. Terima kasih, inilah kami sangat bersyukur. Inilah kami, Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang selalu menaungi dan menyinari kehidupan kami. Bahkan mulai dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya, sampai Tuhan datang ke yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa dalam pelayanan berikutnya.